Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Abdul Karim Syahputra. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara mengkompres file foto agar tidak pecah dengan kualitas yang tetap bagus. Iya. Jadi ini video tentang trick and tips. Oke, saya punya satu software yang membantu kita dalam mengkompres file foto atau file JPEG. Iya, JPEG itu ya file foto. Pokoknya file image ya, dalam hal ini file image. Nama softwarenya adalah Cesium. Apa nih? Cara bacanya gimana? Casium, Cesium, Casium. Udahlah, Casium aja lah yang yang enak di saya aja deh. Nanti teman-teman boleh cari cara penyebutannya ya, ya Casium ini. Jadi dari beberapa software yang pernah saya cari ya tentang bagaimana tentang software yang bisa digunakan untuk mengkompres file foto, entah kenapa saya tertarik dan apa ya insting itu udahlah pilih ini aja deh Cesium. Ya setelah membaca ini ya review kemudian fitur-fiturnya saya tertarik dengan Cesium ini. Dan ternyata benar setelah saya gunakan ya ini sangat recommended lah. Jadi fitur yang paling membantu saya ya ya dalam hal ini membantu khususnya di pekerjaan saya memang di bidang pengelolaan ini file-file foto dokumentasi gitu ya. Ini sangat membantu gitu. Jadi foto-foto dokumentasi itu kan banyak gitu kan. Banyak dan kalau apa namanya file aslinya itu kan minimal kalau kita pakai kamera DSLR itu ya 3 4 mega gitu. Kalau ada 200 foto wah itu sangat memakan hard disk gitu ya. Sementara kalau misalnya mau kita backup ke cloud storage gitu ya. Ya, saat ini cloud storage yang gratisan yang saya tahu yang paling besar masih Google Drive sih, 15 giga. Ya, 15 giga itu kalau file aslinya yang kita upload, ya itu nggak bisa banyak gitu. Jadi solusinya saya berpikir gimana cara agar file foto dokumentasi ini di backup ke cloud storage tapi tidak apa namanya. Ya walaupun gratisan yang 15 giga bisa menampung banyak gitu. Ya salah satu caranya ya foto itu harus dikompres gitu ya. Yang tadinya 3 mega, 4 mega ya setidaknya bisa sampai 500 KB atau 300 KB gitu kan. Dengan tetap menjaga kualitas dari resolusinya gitu. Tidak pecah bahasa kita itu tidak pecah gitu. Nah, gitu. Nah, jadi salah satu fitur yang saya senang itu dia bisa mengkompres sekali banyak gitu. Jadi nggak satu-satu. Kalau satu-satu misalnya ada 200 foto ya lama siapnya. Jadi kita bisa langsung mengkompres satu folder bahkan. Misalnya satu folder itu ada 200 foto, makanya ya udah tinggal ada listnya gitu kan ya dia tinggal otomatis jejejeje gitu. Apa sih jejejeje? Pokoknya dia otomatis gitu. Jadi lebih cepat. Nah, langsung saja kita akan coba buka software Cesium ini. Nanti link downloadnya saya kasih deh. Cesium Image Compressor. Ya karena ini image jadi yang bisa dikompres itu hanya image ya. Nah, di sini bisa langsung drag and drop, langsung masukkan fotonya kemari kalau misalnya tidak banyak gitu ya. Kalau banyak kita coba aja. Misal nih saya punya foto dokumentasi ponakan saya ini ya. Nah, misalnya yang ini. Nah, ini bisa langsung di drag kemari. Nah, gitu. Ini contoh dulu satu ya, langsung aja fiturnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan seluruh fiturnya, tapi inti dari apa topik bahasan kita kali ini aja yaitu bagaimana mengkompres foto.
Nah, ini file aslinya. File aslinya kalau kita cek nih 3 mega, 3,93 mega, 3,93 megabyte. Itu hampir 4 mega, guys. Dengan resolusi atau dimensinya ya. Dimensinya itu 3456 pixel kali 2304 pixel. Nah, itu resolusinya. Nah, kerennya software ini, kita bisa mengkompres tanpa mengubah resolusinya, ukuran resolusinya. Nah, jadi langsung aja di sini kita lihat di bagian bawah ini ya. Nah, kalau yang ini compression option, ini artinya untuk mengkompres saja tanpa mengubah resolusi. Oh, berarti bisa mengubah ukuran resolusi? Bisa. Ini di sebelahnya resize. Jadi kalau resolusinya diubah, misalnya diperkecil, ya akan semakin kecil juga kapasitas yang dihasilkan setelah dikompres. Nah, ini kita bisa menentukan nih kualitas dari kompresnya hingga berapa persen gitu ya. Nah, di sini defaultnya 80. Coba kita tes 80 aja. Dia dari 4 mega, hasilnya itu berapa mega sih atau berapa KB ya. Kita kompres, ini kompresnya. Nah, output folder ini adalah untuk meletakkan hasil kompresan ini, filenya mau di mana gitu ya. Ya, kita buat aja di folder yang sama ya. Kita bisa meletak di folder yang sama atau bahkan kita bisa meletak di folder yang berbeda. Kalau mau ngeletak di folder yang sama, ini tinggal di checklist. Nah, cuman karena foldernya sama, ya filenya pasti harus beda ya namanya. File name-nya harus beda gitu. Kalau yang ini namanya file name img_8396, maka ketika selesai dikompres, namanya nggak boleh tetap sama ini. Nah, jadi suffix ini adalah tambahan nama dari sini, tambahan nama untuk yang ini. Misalnya nanti img_8396_compress. Nah, itu jadi hasil akhir nama filenya adalah tambahan yang ini. Ini bisa kita atur, bisa aja. Misalnya menjadi 01 gitu. Atau jadi press, ya bisa aja gitu ya. Nah, coba kita kompres lah. Udah tadi ini ya, kompres. Ya bisa kita atur, nanti kita coba atur ya. Kita coba kompres. Ya, selesai. Nah, 71% berkurang gitu ya. Nah, kita lihat resolusinya masih tetap sama. Ini ukuran awal 4 mega, ini ukuran baru 1 mega. Jadi dengan kualitas 80%, nah yang dihasilkan itu 1 mega ya. 1 mega itu kan masih kategori besar juga ya. Kalau misalnya ada 200 foto ya berarti 200 mega gitu ya. Nah, kita cek aja nih hasilnya. Berarti namanya tadi ada kompresnya ya. Nah, nih, benar kan kompres? Kita lihat resolusinya berubah nggak? Ini file aslinya 3456 pixel kali 2304 pixel. Kita lihat sebelahnya. Nah, masih sama 3456 kali 2304 pixel. Tapi kapasitasnya berbeda. Yang sebelah yang asli tadi 3 mega, yang ini 1 mega. Nah, gitu. Jadi tanpa mengurangi resolusi, kapasitas bisa berkurang. Nah, itu kerennya software ini. Nah, lantas bisa nggak itu resolusinya diubah? Bisa aja. Kita checklist aja nih. Resize, kita checklist. Kita mau ubah resolusinya menjadi resolusi berapa misalnya. Misalnya menjadi resolusi 2000 pixel. Daripada kita repot-repot harus memikirkan rasionya. Kalau ini 2000, ini harusnya berapa ya? Ini checklist aja, keep rasio. Nah, maka dia otomatis. Biar dia tidak skalanya masih tetap sama gitu, rasionya sama, nggak jengjot, jengjot, pokoknya nggak peyang-peyang gitu lah, nggak tinggi sebelah gitulah. Nah, kita coba lagi. Nah, ini namanya nggak boleh sama ya. Kita coba 01 deh. Kita kompres dengan kapasitas yang sama ya. Apakah setelah ukurannya diubah hasilnya akan lebih kecil? Kita coba aja. Bismillah.
Oke, sudah berhasil. Kita cek di sini 1,16 1 kok. Oh, kok belum. Oh, sorry. Kayaknya ada yang. Oh, ini apply. Tadi belum saya apply nih. Sorry ya. Belum saya apply. Apply dulu. Di apply. Nah, nih di apply. Di checklist dulu same for all-nya ya. Di apply. Baru dia nih new resolusi. Baru dikompres ulang dong. Yang ini dihapus lah. Ini kita hapus. Karena nggak ada bedanya ya. Sorry. Kita coba lagi. Bismillah. Nah, berkurang tadi kan 1 mega ini berkurang. Maka tadi saya bingung kok nggak ada perubahan gitu ya. Berkurang menjadi 500 KB guys. Nah, jadi yang resolusinya 3000-an kita ubah jadi 2000-an, ya semakin berkurang gitu ya. Nah, jadi resolusi bahkan juga bisa diubah. Dengan nama file 01. Nah, ini dia 01. Jadi nama filenya itu bisa kita atur lagi. Yang jelas nggak boleh sama ya. Kalau mau di folder yang sama. Kalau mau di folder yang beda ya boleh aja namanya ini, tetap ini. Tapi foldernya berbeda. Saran saya lebih bagus nama filenya itu beda. Biar mana tahu nanti mau copy paste gitu kan. Kita nggak tahu yang mana nih hasil. Yang mana yang asli, yang mana yang udah kompres gitu ya. Jadi saran saya tetap ada nama barunya gitu ya. Oke, ini satu foto. Yang saya bilang tadi, gimana kalau sekaligus ada banyak foto? Ini kita delete dulu. Clear list saja ya, clear list. Nah, kita mau coba banyak foto. Ini saya hapus saja dulu yang hasil kompresnya. Kira-kira kalau misalnya segini, berapa nih? Ada 30 foto ya. Ini saya drag, bisa nggak misalnya 30 foto. Saya masukkan kemari. Ya, ternyata bisa itu. Kelebihannya lagi bisa drag and drop, masukkan filenya. Kalau satu folder bisa nggak? Kita coba aja, kita clear dulu. Misalnya satu folder nih. Nah, pilih yang ini, open folder, langsung. Biar dia langsung satu folder. Open folder. Nah, ini udah kebetulan udah masuk ke sini ya. Tinggal select folder aja. Jadi cari dulu foldernya. Misalnya gini. Inilah di mana misalnya foto tadi ya, file foto nih. Udah tinggal select folder aja nih. Ini udah terselect kan? Select. Udah dia akan mengimport nih guys. Mengimport. Nah, ada 319. Kita cek bener nggak 319? Iya bener. Jadi seluruhannya ini ada 319 foto. Dan di sini juga ada 319 foto. Berarti semuanya termasuk ya. Maksudnya terinput gitu. Itu cara kalau pakai folder. Bisa nggak kalau drag and drop? Kita coba aja lagi. Kita clear list. Tergantung teman-teman ya. Gampangnya dan enaknya yang mana. Ini Ctrl A misalnya. Kemudian tinggal di drag and drop. Masukkan kemari. Ya sama aja mah konsepnya ya. Jadi kalau yang ini tinggal select foto. Kalau misalnya foldernya sudah terbuka, boleh di Ctrl A atau di blok semuanya. Kemudian drag masukkan ke sini. Ya sama aja. Yang penting intinya list masuk ke dalam list ini ada 319. Nah, 319 ini kalau misalnya saya kompres, ya bisa aja. Cuman kan memakan waktu. Takutnya nanti teman-teman bosen pula kan melihat videonya. Wah, lama kali nih videonya atau kebanyakan nih, udah sampelnya aja misalnya. Sampel aja ya, biar tidak memakan waktu banyak. Misalnya tadi tambah deh 50 deh. 50 ya. 50. Kemudian kapasitasnya misalnya saya kurangi hingga 50. Ya, jadi semakin kualitasnya semakin rendah, ya jelas kapasitasnya semakin kecil. Dan nanti teman-teman bisa atur sendiri aja lah ya. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Setelah misalnya nanti teman-teman buka, teman-teman zoom, apakah perbedaannya tidak terlalu mencolok dari yang file asli sama file yang setelah dikompres. Maksudnya itu pecahnya atau enggak gitu kan.
Saya sih biasanya 20-an ya, 25 gitu. Karena file dokumentasi di tempat kerja saya tuh lumayan besar gitu, sampai 5 mega, 6 mega gitu. Oke, kita buat 25 mega aja. 25 mega. 25% gitu ya. Yang ini nggak usah kita resize. Resolusinya tetap sama aja ya, 25%. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Ini jangan lupa kalau misalnya keseluruhan kayak gini, klik same for all, kemudian set quality. Nah, biar dia keseluruhan di apa namanya, dikompres kualitasnya 25% gitu loh. Jadi jangan lupa ini di checklist dulu baru diklik set quality. Biar dia keseluruhannya sama dia kualitasnya 25%. Kemudian kita akan coba letakkan di folder yang berbeda. Berarti ini di unchecklist. Kemudian ini cari alamat foldernya ya. Folder yang baru gitu di mana. Misalnya ini udah saya sediakan di file, di folder file. Kemudian saya buat di sini lagi folder baru lah ya. Ini bisa teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Hasil kompres. Select folder. Ya, select folder. Nah, ini sudah ada alamatnya. Kemudian namanya saya sarankan ya ini lagi-lagi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja ya. Saya biasanya kayak gini 01 biar nggak terlalu panjang nama filenya. Yang penting beda aja dengan foto yang aslinya. Yaudah kita akan coba kompres. Bismillah. Kira-kira mau makan waktu yang lama atau tidak. Nah ini yang tadi saya bilang jejet itu maksudnya ini gitu ya. Jadi dia otomatis gitu. Ya kita nggak repot-repot satu. Jadi enaknya pakai Cesium ini gini ya. Tinggal nunggu aja dia yang bekerja sendiri. Jadi biar kapasitas cloud storage kita tidak termakan banyak, kalau saya tuh di bawah 500 KB deh. Di bawah 500 KB. Kemudian saya upload ke Google Drive. Dan pun kalau misalnya diakses di handphone dan di-download lah, kita simpan nih fotonya di handphone kita, juga nggak terlalu memakan memori internal handphone kita gitu ya. Jadi ya masih bisa lah di bawah 500 KB itu masih nggak besar kali dan nggak kecil kali menurut saya. Tapi kalau misalnya handphone teman-teman memorinya gede gitu ya, besar ya it's okay. Jadi lagi-lagi tergantung ya kebutuhan dan keadaannya teman-teman semua. Ya lumayan memakan waktu kan, apalagi kalau misalnya tadi 300 foto, wah lumayan lama itu. Ya seperti video sebelumnya, saya kalau misalnya ada proses kayak gini, pasti saya nyanyi. Nyanyi apa lagi ya? Kalau semalam nyanyinya kan lagu lawas. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku dirimu. Hi. Segitu aja lah karena pun udah mau selesai nih ya. Oke, alhamdulillah selesai. Kita cek di folder yang saya buat tadi, hasil kompres. Nah, rata-rata 400, iya walaupun di sini juga bisa dilihat ya hasil new size-nya. Cuman kan pengen ngelihat hasil nyatanya lah. Ini kita lihat detailnya, ya berhasil ya. Jadi nggak susah dan nggak repot gitu. Jadi apa namanya, mengkompres foto itu mudah dan menyenangkan ya. Dan cepat juga ya pakai ini. Jadi mudah, cepat mengkompres foto. Jadi itu aja
teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa coba pakai aplikasi Chesium ini untuk mengkompres foto teman-teman, apakah itu kapasitasnya ataupun resolusinya. Jadi aplikasi Chesium ini sangat recommended menurut saya untuk digunakan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga yang sudah mensubscribe channel saya. Terima kasih. Salam sukses dari saya. Semoga teman-teman yang punya channel juga sukses. Terima kasih yang sudah like, apalagi komen. Silahkan berikan komen yang membangun lah ya, yang terbaik. Bukan komen yang membuli. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu aja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.